Ada dua macam tugas manusia di dunia. Yang pertama, sebagai khalifah Allah di muka bumi. Yang kedua, sebagai penanggung diri rahasia. Dua macam inilah tugas yang diemban oleh anak manusia di muka bumi. Dulu ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan Adam alaihissalam, Allah mengambil pendapat atau minta pendapat dari para malaikat dengan berkata, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada para malaikat bahwa sungguh aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Lalu para malaikat itu mengatakan, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis. Apakah engkau akan menciptakan orang-orang yang akan bertumpahan darah di muka bumi, sedangkan kami selalu bertasbih kepada apa enggak cukup? Lalu dijawab oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lam. Saya lebih tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Jadi Allah bersikukuh untuk menciptakan khalifah di muka bumi. Lalu Allah perintahkan kepada para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam. Ketika Adam sudah tercipta, Allah perintahkan kepada para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Lalu para malaikat itu bersujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Mereka enggan, tidak mau menurut perintah Allah, dan mereka kafir. Atas keengganan mereka itu, tidak mau mengikuti perintah Allah, tidak mau sujud kepada Adam, maka Allah hukum mereka menjadi penghuni neraka buat selamanya. Titah sudah turun, tidak dapat ditolak lagi. Akhirnya iblis mengajukan usul kepada Allah. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim fala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, kata iblis, karena engkau telah mengutus saya, maka saya akan duduk di tengah jalanmu yang lurus itu. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Saya akan duduk di tengah jalanmu yang lurus itu. Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim fala tajidu aktsarahum syakirin. Lalu saya akan goda mereka dari arah depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Pada akhirnya hanya sedikit yang bersyukur, sedikit yang selamat.
Nah, inilah satu kisah Bapak Ibu. Ketika Allah akan menciptakan Adam sebagai khalifah di muka bumi, iblis diajak dialog dulu. Dia malaikat diajak dialog dulu. Sampai-sampai malaikat bertanya, "Ya Allah, apa engkau akan menciptakan orang-orang yang berbunuh-bunuhan nanti di muka bumi? Apa enggak cukup kami yang bertasbih kepadamu siang dan malam? Apa enggak cukup kami selalu mematuhimu?" Tapi dijawab oleh Allah, "Saya mengetahui apa yang kamu tak tahu." Nah, ternyata Bapak Ibu yang saya hormati, memang setelah manusia di dunia ini banyak yang berbunuh-bunuhan. Habil dan Qabil jadi pembunuh, bunuh-pembunuh, hingga satu yang mati gara-gara rebutan cewek. Iya kan, Habil dan Qabil kan gara-gara rebutan cewek. Makanya sampai sekarang juga ada juga yang bunuh-bunuh gara-gara rebutan cewek. Sampai sekarang juga Israel sama Palestina nggak selesai-selesai bunuh-bunuh. Melihat pengeboman anak-anak Palestina oleh Israel itu mengerikan dan menyedihkan. Ya, kita doakan saja, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di Palestina, mereka diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka semua dimenangkan oleh Allah atas musuh-musuhnya Israel. Dan semoga mereka yang terbunuh, mudah-mudahan mereka semuanya syahid di jalan Allah. Dan yang terluka, mudah-mudahan mereka cepat sembuh. Dan semua keluarga yang ditinggal, mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadziniyah al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itulah kisahnya. Mau turun ke dunia ini dulu, mau diciptakan Adam, rupanya malaikat sudah tahu akan terjadi pembunuhan-pembunuhan di muka bumi. Setelah Adam diciptakan, lalu Allah perintahkan kepada para malaikat dan iblis untuk beri hormat kepada Adam. Ini makhluk baru. Sujud dulu kalian sama Adam. Sebelum dia turun ke bumi. Ini baru lahir. Nah, karena malaikat itu makhluk Allah yang tak pernah durhaka kepada Allah. Adalah kelebihan malaikat. Walaupun mereka juga mempertanyakan kepada Allah ketika Adam akan diciptakan itu, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tapi begitu Allah perintahkan sujud kepada Adam, sedikit pun malaikat tak ada yang bantah. Langsung beri hormat, beri sujud. Itu malaikat, enggak dua kali diperintah. Terus sujud ya sujud. Beda dengan iblis. Iblis nggak mau. Karena iblis ini dulu, Azazil itu bosnya iblis. Itu pernah jadi presidennya malaikat selama 4.000 tahun. Jadi bukan 2 periode, Pak. 4.000 tahun. Pernah jadi presidennya para malaikat. Dan iblis itu mengajarkan betul kepada malaikat ketika mereka jadi presiden, bahwa tidak boleh menyembah selain kepada Allah. Nah, ini sekarang
Allah perintahkan supaya sujud sama Adam. Ini Adam baru lahir kemarin. Nah, makanya iblis nolak. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan. Dan dia kafir. Nolak dia. Tidak mau sujud. Bapak Ibu yang saya hormati, iblis menolak karena dia merasa lebih baik daripada Adam. Kau jadikan dia dari tanah, sedangkan aku dari api, katanya. Lebih mulia saya dari Adam ini. Kenapa kok saya harus sujud sama dia? Inilah sifat belis. Merasa lebih baik dari orang lain. Jadi kalau kita muncul perasaan kita lebih dari orang lain, lebih pintar, lebih hebat, lebih baik, lebih kaya. Ini kalau muncul sifat seperti itu, agar sadar aja ketika itu kita sedang jadi belis. Ya, lagi menampilkan sifat iblis. Salah satu sifat yang dipakai iblis itu merasa lebih baik dari orang lain. Itu sifat yang melekat pada iblis. Ya, makanya sifat manusia ini melekat. Ada tabiat iblis, ada di situ. Ada tabiat binatang, juga ada di diri kita ini. Tabiat binatang itu pertama tidak pernah menggunakan akal pikir atau binatang. Kerbau itu dari zaman dulu yang ngubang itulah. Sampai sekarang nggak kepikiran mau bikin rumah. Jadi kalau ada manusia yang tidak menggunakan akal pikirnya, ya ketahuilah ketika itu lagi menampilkan tabiat binatang. Yang kedua, binatang itu tidak mengenal hukum. Ya. Singkong yang ditanam di pagar sama saja buat mereka dengan rumput yang tumbuh di hutan rimba. Nggak ada bedanya. Yang penting perut kenyang. Dia nggak mau tahu nih, pagar orang akan rusak, singkong orang habis dimakan. Kalau ada manusia yang seperti itu, tidak mengenal hak orang lain, hak kita, mana yang punya kita, mana yang orang lain, yang penting dapatlah itu. Bansos-bansos ya bolehlah, nggak apa-apa. Tidak kenal barang siapa punya orang, mana yang punya kita. Itu nggak kenal hukum, tidak pakai hukum. Kita lihat aja binatang juga, banyak sifat-sifat binatang yang menonjol itu, yang tak kenal hukum. Ayam 21 hari ngerem. Ya, sudah netas dibawa jalan-jalan sama emaknya. Kalau dapat makanan, emaknya nggak mau makan sebelum anaknya makan. Begitulah kasih sayang induk ayam sama anaknya. Nyakar-nyakar, dapat makanan. Belum makan emaknya itu. Anaknya dipanggil dulu. Kakak. Itu ayam. Gede ayamnya, emaknya dihantamnya. Ini ayam. Zaman sekarang banyak yang begitu juga, Pak. Ada yang bapak kandung sama anak kandung. Ada anak kandung nikah sama mak kandung. La ilaha illallah. Tapi syukur ayam itu nggak ada LGBT. Tahu betul mana yang jantan, mana betina. Kalau manusia ini ada yang nggak ngerti mana jantannya mana betina. Antam aja. Laki sama laki nikah di pelaminan pula itu. Itu binatang. Jadi kalau ada manusia yang tidak mengenal aturan, tidak pakai hukum, ketahuilah pada saat itu sedang menampilkan sifat binatang. Bentuknya saja yang orang,
tapi isinya binatang. Nah, kita ini manusia, makanya manusia ini lengkap Pak. Kalau dia baik, lebih baik dari malaikat, tapi kalau dia jelek, lebih hina dari binatang. Kalau binatang itu dia makan itu, mana yang biasa dia makan, mana yang kerikil-kerikil nggak mau dia makan. Tapi manusia yang nggak biasa dia makan, makan juga. Biasa makan nasi, dapat semen, makan. Itu manusia. Ketemu besi, makan. Makanya saya bilang tadi, kalau dia jelek, lebih jelek dari binatang. Itu manusia. Tapi kalau dia baik, lebih baik dari malaikat. Hanya manusia ini kadang-kadang jadi malaikat, kadang-kadang jadi belis. Kadang-kadang jadi binatang. Tergantung bagaimana sifat yang ditampilkannya. Nah, sedangkan kita ini, manusia ini, kata Allah, sebagai khalifah. Ini ja'ilum fil ardi khalifah. Saya ciptakan Adam itu sebagai khalifah di muka bumi. Apa maksud khalifah? Kalau bahasa kitanya bisa dikatakan wakil Tuhan di muka bumi. Tapi sungguh Allah nggak butuh wakil, enggak. Ya. Allah itu qiyamu ta'ala binafsih. Berdiri dengan sendirinya. Innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Allah Maha Kaya, dia tidak butuh dari alam. Allah tidak membutuhkan dan tidak memberi manfaat dari hukum yang ditetapkannya atau dari ciptaannya. Allah tidak mengambil manfaat dari ketaatan hamba kepadanya. Sedikit pun Allah tidak mengambil keuntungan. Nah, jadi kalau dikatakan oleh khalifah itu sebagai wakil Allah di muka bumi, ya, sebab bahasa sederhana boleh saja, tapi tidak demikian adanya, karena Allah tidak butuh wakil. Lalu apa sebenarnya makna khalifah? Makna khalifah itu boleh dikatakan manusia ini ditugaskan oleh Allah di muka bumi sebagai sebagai alat peraganya Allah. Jadi kita ini sebagai alat peraganya Allah untuk menampilkan sifat-sifat Allah selama hidup kita. Itulah saya kira itu pengertian khalifah Allah. Jadi kita manusia ini diberi amanah agar kita bisa menampilkan sifat Allah di muka bumi ini. Allah itu bersifat Ar-Rahman, Maha Pengasih. Yang pengasih itu Allah, bukan kita. Kita tidak punya sifat pengasih. Suka nolong, suka memberi, itu sifat pengasih. Jadi sifat pengasih itu sifat Allah. Nah, ketahuilah ketika kita tampilkan sifat pengasih itu, kita senang nolong orang lain, kita senang bersedekah atau memberi. Nah, ketika itu kita sedang menampilkan sifat Ar-Rahman-nya Allah. Itu saya katakan kita sebagai alat peraganya Allah untuk menampilkan sifat-sifatnya. Allah Ar-Rahim, Maha Penyayang. Nah, ketika kita tampilkan sifat penyayang, sayang kepada sesama, tak ada rasa kebencian. Ya, baik kepada kawan, kepada tetangga, kepada orang lain, siapa saja. Tidak ada rasa kebencian, karena Allah tak pernah benci kepada hambanya. Karena sifat Allah itu Ar-Rahim, Maha Penyayang. Nah, ketika muncul rasa sayang kepada orang lain, ketahuilah, sebenarnya kita sedang menampilkan sifat Ar-Rahimnya Allah. Allah Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun.
Nah, ketika kita tampilkan dalam hidup kita, suka memaafkan kesalahan orang. Sekecil apapun kesalahan kita kepada orang lain, suka meminta maaf. Sebesar apapun kesalahan orang lain kepada kita, senang memberi maaf, tidak ada dendam. Inilah sifat, ya, sifat Al-Ghaffar kita tampilkan dalam hidup kita. Nah, tapi kalau tidak sebaliknya dari itu bukan sifat Allah. Misalnya pelit, gitu ya. Itu bukan sifat Allah. Begitu juga pendendam, nggak mau teguran, salah ngomong sedikit, berbulan-bulan nggak teguran, nggak kepilih lagi jadi pengurus, nggak teguran. Itu sifat pendendam, bukan sifat Allah. Sifat pendendam itu sifat iblis. Jadi kalau kita misalnya timbul rasa dendam kepada orang lain, ya, sebenarnya kita sedang menampilkan sifat iblis itu. Sadarilah bahwa kita ini adalah khalifah Allah, gitu, bukan khalifah iblis. Kita ini khalifah Allah, bukan khalifah binatang. Nah, karena itu sifat-sifat Allah itulah yang kita tampilkan dalam hidup kita. Semakin banyak sifat Allah kita tampilkan dalam hidup kita, akan semakin mulia kita dipandang Allah dan dipandang makhluk. Nah, jadi kita ini berlomba-lomba untuk menampilkan sifat-sifat Allah di muka bumi ini. Itulah pengertian khalifah. Jadi kita manusia sebagai alat peraganya Allah, dan itu diterapkan di berbagai bidang ibadah. Contohnya kita pergi ke Mekah menunaikan ibadah haji. Nah, kita tampilkan, makanya ketika kita menjalankan ibadah haji, kalau saya perhatikan itu seperti riyadhah, Pak. Jadi kita menunaikan ibadah haji itu seperti riyadhah, berlatih. Latihan menampilkan sifat Allah. Ya. Kita lihat misalnya, apalagi keluar dari Masjidil Haram itu, Pak, Masya Allah, kalau pas ibadah haji. Macet, Pak. Bukan hanya mobil yang macet, jalan kaki macet. Mau keluar masjid aja berdesak-desakan, dada kita nempel ke punggung kawan. Masya Allah, kebayang di padang mahsyar nanti ya begitulah. Dempet-dempetan. Sampai digambarkan oleh Rasul di padang mahsyar nanti bagaikan anak panah yang terletak pada tempat penyimpanannya yang sangat padat, nggak bisa bergerak sedikit pun. Matahari satu hasta dari kepala. Itu kondisi di padang mahsyar, berdempet-dempetan. Nah, dalam situasi seperti itu bisa saja terjadi kaki kita dipijak kawan, sakit. Nah, bagaimana sikap? Membalas apa enggak? Aneh. Kadang-kadang kaki kepijak, sikunya yang main. Ini yang kita lihat di Mekah, di Haram. Berdempet-dempetan begitu. Jadi ya, pas kakinya dipijak kawan, nah siku main. Awal, Pak, di Ka'bah kan banyak keliling. Apalagi mencium Hajar Aswad, Masya Allah. Rebutan mencium Hajar Aswad itu. Kalau kita perhatikan, ada yang bisa masuk langsung, sikunya yang main begini, kiri kanan. Nggak ada rasa kasihan sama kawan kena siku kita. Nah, itu bukan sifat Allah yang begitu, mendendam begitu, atau menyakiti orang. Kalau kaki kita kena pijak, ya janganlah dibalas, gitu ya, sabar. Makanya ke Mekah tuh, ya, bawa duitnya secukupnya saja. Yang penting sabarnya diperbanyak bawa.
Sebab kalau kehabisan duit bisa pinjam sama teman, Pak. Tapi kalau kehabisan sabar, nah repot kita. Orang itu juga bukan bayar ONH banyak-banyak sampai jutaan begitu. Datang ke Mekah itu untuk mijak kaki kita, ya bukan, itu juga nggak sengaja sama dia. Ya sudah, maafkan saja, jangan dibalas. Itu riyadhah, kita sedang riyadhah. Nah begitu juga misalnya kita ngelihat macam-macam. Warna kulit juga beda-beda. Ya, postur tubuhnya ada yang tinggi besar, ada yang gemuk pendek, ada yang kurus tinggi, macam-macam lah. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang hitam giginya saja yang putih. Nah, bagaimana kita menyikapi ketika melihat orang seperti itu? Ya, rasa sayang tidak dengan mereka. Ada yang timbul sebenci, Pak. Dulu pernah kejadian. Jadi, ada orang baru keluar dari haram. Lewatlah ibu-ibu gemuk besar badannya itu. Lewatlah ibu-ibu yang hitam kulitnya itu, keriting rambutnya. Nah, kebetulan lewat. Apa kata seorang bapak? Alangkah busuknya orang ini, woi, katanya. Astagfirullahaladzim. Kata kawan, jangan begitulah. Ya benar, kan busuk benar katanya orang ini. Itu yang diciumnya itu. Nggak terlengket Pak, busuk itu di hidungnya itu. Pas mau makan, datang bau itu. Nggak jadi makan, langsung muntah dia. Akhirnya berapa hari nggak makan, karena selalu datang bau itu. Ujung-ujungnya sakit orangnya, karena nggak makan tadi. Ini bukannya kasihan, malah dicaci begitu. Nah, jadi kita ke Mekah menjalankan ibadah haji itu sama ibaratnya kita lagi riyadhah, melatih hati kita untuk menampilkan sifat Allah di muka bumi. Timbul tidak rasa Rahman, rasa Rahim, ya. Timbul tidak ya sifat Al-Ghaffar tadi. Itulah khalifah Allah. Jadi khalifah Allah kita ini artinya alat peraganya Allah untuk menampilkan sifat-sifat Allah di muka bumi. Nah ini kelak akan ditanya nanti. Apakah sifat-sifat itu kamu tampilkan tidak ya, di muka bumi? Makanya kadang-kadang ada saja orang yang ya sengaja betul untuk menampilkan sifat-sifat itu. Ada teman saya, masa saya ceritakan orangnya siapa, tapi Masya Allah, kadang dia bawa mobil, itu, di belakangnya itu ada 20 karung beras. Ada yang kecil itu, kadang 10 karung dibawa. Keliling ya ke kampung-kampung. Dilihatnya ada rumah geribik, orangnya sederhana, turun. Ya, sudah. Salam dulu, assalamualaikum, datang, keluarlah orang. Kalau bapak yang keluar, bagaimana kabar Pak? Ngobrol dulu. Kalau ibu yang keluar, tanya mana bapaknya. Nah ini, kadang-kadang dia sengaja mangku beras itu Pak, dari mobilnya diambilnya satu karung, itu dipangku sendiri. Bu, Pak, ini ada rezeki dari Allah, kasihnya. Nah, pergi lagi ke tempat lain, begitu. Kelihatan rumahnya sederhana, mampir lagi situ bawa beras, kasihnya. Dia nggak mau kasih tahu dari siapa Pak, ada pokoknya dari hamba Allah lah. Gitu. Dan dia sendiri. Ini sifat Rahmannya, pengasihnya itu muncul. Lagi menampilkan sifat Ar-Rahman. Maka saya bilang tadi, semakin banyak sifat-sifat Allah kita tampilkan dalam hidup kita, semakin mulia kita dipandang Allah dan dipandang makhluk. Jadi kita ini berlomba-lomba untuk menampilkan sifat Allah di muka bumi. Menghindarkan sifat-sifat iblis dan sifat-sifat binatang. Nah, makanya manusia ini kalau dia baik, saya bilang, dia lebih baik dari malaikat.
Kalau dia jelek, nah lebih jelek dari binatang. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Terus tugas kita selaku manusia di muka bumi ini sebagai khalifah Allah di muka bumi. Artinya kita selaku manusia sebagai alat peraganya Allah untuk menampilkan sifat-sifatnya. Yang kedua, tugas kita selaku hamba Allah di muka bumi ini adalah penanggung diri rahasia. Nah, ini tugas kita yang kedua. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardh. Ya, kami serahkan sebuah amanah penting. Kami tawarkan sebuah amanah penting kepada bumi dan langit. Semua menolak. Ditawarkan kepada bumi, bumi menolak, kepada langit, langit menolak, kepada malaikat, malaikat pun menolak. Nggak sanggup ya Allah. Ya. Kepada semua makhluk ditawarkan oleh Allah, ketika itu tidak ada yang sanggup menerima. Takut terabaikan. Takut tidak bisa menjalankan amanah itu. Makhluk yang bernama manusia tunjuk tangan. Kami siap ya Allah menerima amanah penting itu. Wa hamalahal insan. Lalu manusia menerima ya keputusan Allah itu untuk memberikan amanah kepada makhluk yang bernama manusia tadi. Amanah inilah yang kita akan pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Jadi kita turun ke muka bumi ini dua tugas kita itu. Yang pertama sebagai khalifah Allah di muka bumi, dan yang kedua sebagai penanggung diri rahasia. Itulah amanah, penanggung diri rahasia. Nah, sekarang kita lihat mana yang diri rahasia itu. Manusia ini kan ada 4 lapis. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Nah, rahasia itu kan nggak berbentuk, Pak. Yang namanya rahasia. Rahasia itu bukan tidak boleh diomong-omongkan, tidak bisa diomongin. Ya. Makanya disebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu kalla lisanuhu. Siapa orang yang mengenal dirinya, maka kenallah dia kepada Tuhannya. Siapa orang yang mengenal Tuhannya, keluh lidahnya. Nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong itu bukan jadi telor. Bukan apa namanya bisu, bukan. Nggak bisa diomongin. Ya, kalau sudah mengenal Allah, nggak bisa diomongin. Bukan nggak boleh diomongin, memang nggak bisa. Contohnya begini. Kita dari kecil sudah makan nasi. Kalau ada orang bertanya, Pak, coba ceritakan apa rasa nasi itu. Nah, Bapak Ibu bisa nggak cerita apa rasanya nasi? Nggak bisa. Oh, hambar. Tepung kan hambar juga. Kira-kira beda apa sama hambarnya tepung sama nasi? Oh, beda apa? Apa bedanya? Coba cerita. Nggak bisa juga. Oh, agak manis-manis sedikit gitu. Nah, kira-kira sama apa beda manisnya pisang sama nasi? Oh, beda apa? Apa bedanya? Begitu diminta, coba cerita. Nggak bisa. Paling-paling kalau orang bertanya, apa rasanya nasi? Itu nasi, makan. Tuh, nasi, dia tahu rasa. Nah, begitu dia sudah makan, oh begini rasanya nasi. Makanya kata orang tasawuf, man lam yadhuq lam ya'rif. Siapa orang yang belum merasakan, dia nggak akan pernah tahu. Nah, makanya tasawuf itu mengolah rasa. Ada ya, mengolah rasa. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu tugas kita sebagai penanggung diri rahasia. Rahasia itu tidak punya bentuk. Kita ambil contoh. Ya. Seperti apa sih bentuknya setrum? Kan nggak bisa kita lihat kan.
kayak apa bentuknya setrum itu. Ya. Tetapi setrum itu ketika dia masuk kabel, ya, kalau kabelnya itu misalnya besi sebesar meja ini besinya, katakanlah ini sebagai kabelnya. Ya. Kira-kira kalau setrum itu dimasukkan ke besi sebesar meja ini, bentuk setrum itu seperti apa? Ya seperti meja itu. Ya. Kalau kabel kecil begini bulat, ini kabel semua nih. Misalnya, masukkan setrum. Kira-kira bentuk setrum itu seperti apa? Ya seperti kabel itu. Tapi kalau kabel itu kayak kira-kira bentuknya kayak Pak Mahyudin itu, kira-kira setrum itu kayak apa bentuknya? Iya kan Pak Mahyudin? Itulah beda. Jadi bagaimana bentuk kabel, itulah bentuknya setrum. Nah, jadi bagaimana diri rahasia masuk ke diri rahasia, ya. Jadi rahasia itu awalnya nggak ada bentuk, tapi begitu dia masuk kepada makhluk yang ciptaan Allah, mana diri rahasia? Ya nyawa kita itu, roh kita itu diri rahasia. Nah, maka bagaimana bentuk roh kita? Ya lihat aja tubuhnya itu. Ya, karena yang zahir ini menggambarkan yang di dalam. Nah, jadi oleh karena itu Bapak, diri rahasia itulah suatu amanah penting yang diberikan Allah kepada kita. Ada 4 tugas kita terhadap diri rahasia itu. Nah, jadi diri rahasia itu yang mana? Ruh kita. Itu diri rahasia. Jadi kalau bentuknya ya laki-laki, ya diri rahasia itu ya seperti itulah. Namanya diri rahasia. Jadi ada 4 tugas kita dalam mengemban amanah diri rahasia. Yang pertama, kita wajib mengenalnya. Kenali dulu siapa itu diri rahasia itu. Kenali dirimu. Itu tugas pertama. Yang kedua, tugas kita wajib menjaganya. Yang ketiga, wajib memujinya. Yang keempat, wajib mengembalikannya. Nah, jadi 4 tugas inilah yang harus kita pikul dalam menerima amanah diri rahasia kita itu. Pertama, kita wajib mengenalnya. Kenali dulu. Ya. Di dalam Al-Quran, Allah jelaskan. Ya. Fal yanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia memperhatikan tentang dirinya dari apa diciptakan. Makanya mengenal diri itu wajib, Pak. Allah perintahkan itu. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia perhatikan dirinya dari apa diciptakan. Di dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ana kanzan makhfiyah. Fa uhibbu an u'rafa. Fa khalaqtul asya' liya'rifuni. Saya ini kata Allah perbendaharaan yang tersembunyi. Saya senang untuk dikenali. Lalu saya ciptakan makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Maka tugas utama kita turun ke muka bumi ini untuk mengenal Allah, Pak. Bukan untuk ibadah. Tugas pertama. Ya. Jadi tugas utama kita di muka bumi mengenal Allah dulu. Makanya ayat yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay liya'rifuni. Tidaklah kujadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengenal aku. Jadi tugas mengenal Allah itu lebih wajib daripada sholat, Pak. Ya. Jadi kenali dulu Allah itu baru beribadah. Baru kita terasa nikmatnya ibadah. Nah kita ini kan
sudah bertuhan kepada Allah kata kita, tapi Allah yang kita sembah kita belum kenal. Makanya banyak yang mengaku beriman kepada Allah, tapi hukum-hukum Allah ditabrak. Karena memang nggak tahu Allah itu siapa. Nah, makanya orang kadang-kadang lebih takut kepada makhluk ketimbang kepada Allah. Umpama, ada seorang Pak RT, beliau ini tegas, berani, ya, dan dia tidak neko-neko, enggak, ya, enggak, dan disegani oleh rakyatnya, oleh warganya, karena dia tegas orangnya. Ini seorang Pak RT. Nah, begitu diumumkan di masjid, bapak-bapak diminta pagi ini kita datang ke masjid untuk gotong royong. Siapa yang mengumumkan? Pak RT. Keluar semua Pak orang datang. Karena tahu persis yang mengumumkan itu Pak RT. Jangan sampai nanti dia tahu kita nggak datang tanpa alasan, dimarahin sama dia. Kalau nggak dipecat jadi warga. Kenapa mereka datang? Karena kenal Pak RT-nya. Dia tahu Pak RT itu orangnya tegas, orangnya tidak neko-neko, iya, enggak gitu. Jadi mereka berduyun-duyun datang ke masjid karena Pak RT-nya yang mengumumkan, yang meminta. Kenapa mereka takut sama Pak RT? Karena sudah kenal sama Pak RT. Ini dipanggil 5 waktu sehari semalam. Hayya 'ala shalah. Yang manggil siapa? Allah yang manggil. Nggak datang. Karena nggak kenal siapa ya Allah itu. As-salatu khairum minan naum. Nggak bangun-bangun. Kenapa? Karena nggak tahu yang manggil itu siapa. Nah, makanya penting kenali dulu Tuhanmu itu. Bukankah ketika kita mengantarkan jenazah di kuburan, itu sudah biasa kan kita lihat, kita ikuti, sudah jenazah dimakamkan, sudah ditimbun, kemudian kadang-kadang bunga-bunga pun sudah ditaburin, gitu ya. Nah, jadi ada ustadz atau siapalah yang tokoh agama yang mentalkin si mayat. Nah, kan kita akan sering mengikuti ada talkin mayat, gitu. Nanti di buku Yasin, ya Majmu' Syarif itu kan ada talkin mayat. Apa bunyinya talkin mayat? Wahai fulan bin fulan, apabila datang 2 orang malaikat kepadamu, janganlah engkau takut. Karena mereka juga hamba Allah. Mereka adalah mungkar dan nakir. Apabila mereka bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa imammu? Kemana kiblatmu? Siapa saudara-saudaramu? Jawablah dengan lidah yang fasih, dengan lisan yang fasih. Allah Tuhanku. Muhammad nabiku, Al-Quran imamku, Baitullah kiblatku, kaum muslimin muslimat saudara-saudaraku. Ini disampaikan ketika mayat sudah dikubur. Dengan tidak bermaksud menyalahkan, cuman nggak salah juga kalau kita berpikir, Pak. Dulu masih sehat, dulu masih hidup, disuruh ngapal itu nggak hafal-hafal. Ini udah mati diajarin itu. Nah, sekarang kita coba perhatikan dalam perspektif tasawuf. Kapan diajarkan itu? Kapan disampaikan talqin mat? Setelah dikubur. Kalau belum dikubur kan belum ditalqin mayat kan belum. Sesudah dikubur baru ditalqin mayat itu. Lihat, ya. Mana kuburan? Siapa yang dikubur?
Bukankah tubuh kita ini ibarat kuburan? Tubuh kita ini kan ibarat kuburan. Yang dikubur sini apa? Ya ruh kita, diri kita itu yang terkubur di sini. So, diri kita yang sebenarnya adalah ruh kita. Kalau ini mah cangkangnya, nih. Ini kuburannya. Nah, ketika diri kita sedang terkubur sekarang ini, coba tanya, siapa Tuhanmu? Siapa yang bertanya? Kalau nanti dikubur sana, mungkar nakir kan itu. Nah, kalau di sini coba tanya, siapa mungkar nakir yang nanya? Akal dan nafsu. Yang jawabnya siapa? Hati nuranimu. Coba tanya dengan akal. Benar enggak? Akal akan jujur dia. Siapa Tuhanmu? Jawab, Allah Tuhanku. Hati nurani akan jujur. Kalau kau bertuhan kepada Allah, kamu udah kenal belum sama Tuhanmu itu? Jangan hanya ngomong Allah Tuhanku, tapi tak kenal siapa Tuhanmu. Kau ikuti enggak perintahnya? Kau hindarkan enggak larangannya? Ngaku bertuhan kepada Allah, tapi Allah tidak kita kenal. Perintahnya tidak kita jalankan. Larangan malah dikerjakan. Bertuhan ke Allah apa enggak yang begitu itu? Jawab dengan hati nurani. Sekarang Pak ngejawabnya. Lagi dikubur sekarang. Jangan nunggu dikubur di tanah. Satu. Siapa nabimu? Muhammad nabiku. Benar enggak kau bernabi kepada Nabi Muhammad? Syariat Muhammad kau jalankan apa tidak? Kau kenal enggak dengan Muhammad nabimu itu? Kemana kiblatmu? Baitullah kiblatku. Betul enggak kau mengarah kepada kiblat? Arah. Kiblat itu kan arah, Pak. Kemana kau mengarah? Ke Baitullah. Mana Baitullahnya? Kalau secara syariat Baitullahnya di Mekah sana. Ya, tapi secara hakikat ini Baitullah itu hati kita itulah. Qalbul mu'minin Baitullah. Apakah setiap pekerjaan yang kau lakukan mengarah ke hati nuranimu? Tidak. Mengarah ke Baitullah? Tidak. Kadang-kadang bertentangan dengan hati nurani tapi dikerjakan juga, Pak. Itu enggak menghadap kiblat namanya itu. Hati nuraninya menolak. Tapi karena perintah atasan mau tak mau dikerjakan. Berarti membelot itu enggak menghadap kiblat. Nah, sekarang kalau betul Baitullah kiblatku, mengarah tidak kepada hati nurani. Apa yang kamu kerjakan di dunia ini? Itu baru kita berkiblat kepada Baitullah gitu. Jangan hanya sekedar Baitullah di Mekah, Pak. Ini Baitullah yang di sini nih. Segala perbuatan kita mengarah ke sana tidak. Makanya kalau istilahnya karena Allah gitu ya. Itu namanya mengarah ke Baitullah. Mengarah kepada hati nurani. Karena hati nurani tidak pernah bohong, Pak. Makanya orang tua-tua kita tanya sama hati nuranimu. Itulah yang nggak pernah bohong. Nah sekarang Pak, nanyanya itu, benar enggak kau menghadap ke Baitullah? Nah, jangan sampai kau menghadap ke nafsu, bukan Baitullah itu. Nah itu, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan pada saat mayat sudah dikubur di tanah, coba bawa sekarang. Anggap tubuh kita inilah kuburan. Diri kita sedang terkubur sekarang ini. Coba tanya. Yang nanyanya siapa? Akal dan nafsu. Ya. Yang jawabnya siapa? Hati nurani. Tanya dengan akal pikiran yang sehat. Tanya dengan nafsu. Nah kalau nafsu yang sudah menjawab atau yang bertanya, mungkin ya ikuti yang belok-belok itulah. Namanya nafsu. Ya, innan nafsala ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu itu menyuruh kepada kejahatan.
Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Ya, tugas kita mengenal diri rahasia itu. Siapa diri rahasia itu? Ya. Yang kedua, tugas kita menjaga. Kalau bahasa sederhananya, Bapak Ibu, menjaga itu, kalau dulunya kita turun ke bumi ini dalam keadaan suci bersih, akankah ketika kita kembali nanti masih dalam keadaan suci bersih? Apa sudah terkotori dengan lumpur-lumpur dunia, dengan karat-karat dosa? Nah, kalau sudah bergelimangan dengan karat-karat dosa, Pak, kalau ibarat besi, kalau besi itu sudah banyak karatnya, gimana cara membuang karatnya? Itu dibakar dulu, Pak. Bukannya dibakar, sudah dibakar dipukul-pukul. Nah, itulah masuk neraka itu. Nanti dibakar dulu, ngebuangin karatnya. Jadi sebelum dibuang sama malaikat di neraka nanti, begitu buang sekarang. Karat-karatnya kita buang sendiri, Pak. Mohon ampun sama Allah. Taubat. Nah, jadi itu. Jadi menjaga. Jadi kalau bahasa sederhananya gitu. Artinya, ya kalau dulu turun ke bumi dalam keadaan suci bersih, bagaimana supaya kita kembali nanti kepada Allah dalam keadaan suci bersih. Apa maksud suci bersih? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada saatnya nanti hartamu, anakmu, istrimu, suamimu tak bisa nolong sama sekali. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari selain Allah. Semuanya hanya kembali ke Dia. Makanya Allah perintahkan betul, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah Allah berikan padamu itu sebelum ajalmu tiba. Impakkan. Nah, cuman persepsi kita kalau sudah impak itu duit gitu. Enggak, apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum. Apa yang sudah Allah berikan padamu serahkan lagi sama yang punya, ya dah. Nah, apa yang diberikan Allah pada kita banyak, Pak. Di tubuh kita ini saja ada sifat 7, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu pemberian, pinjaman itu, bukan milik kita. Nah, karena sifatnya pinjaman, balikkan sebelum ajalmu tiba. Jangan sampai kita sudah ajal tiba belum dikembalikan. Orang pinjaman ngaku-ngaku milik, ya. Nah, ini bahaya ini nanti. Ya. Maka sebelum ajal tiba serahkan dulu, sehingga kita kembali tak punya apa-apa. Ya. Hayat punya Allah, ilmu punya Allah, qudrat iradat punya Allah, sama basar punya Allah. Kita nggak punya apa-apa, sehingga kosong. Ya. Belum lagi yang lain, harta kita, jabatan, itu pinjaman semua itu. Ini yang menyakiti kita ini ketika akan mati, karena pinjaman belum dikembalikan, Pak. Udah 3 hari 3 malam, nggak mati-mati juga. Ada yang sampai 3 bulan, Pak, ngos-ngosan nggak mati-mati. Kenapa? Kepikiran. Hartanya banyak, gimana nanti kalau mati nanti, siapa yang ngurus? Kepikiran istrinya si muda, kalau mati nanti nikah lagi pula dia. Anak masih jauh di rantau, belum pulang. Belum mati-mati, ini tersangkut. Nah, ini serahkan dulu. Bagaimana kita turun ke bumi tadinya, dalam keadaan tangan tergenggam, nggak punya apa-apa. Nah, seperti itu juga kita pulang. Nggak punya apa-apa. Jadi yang menyakiti, yang menyiksa kita itulah pengakuan kita akan pemilikan, padahal bukan. Itu yang membuat kita berat, ya, tersiksa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ya, tugas kita dalam menjaga diri rasa itu adalah menjaganya. Jangan sampai terkotori. Baik terkotori dengan harta, terkotori dengan perbuatan kita. Itu bahasa sederhananya begitu. Tapi ada juga yang memahami
Maksudnya menjaga itu apa? Jaga nih diri kita bentuknya oleh Allah paling baik. Ya. Allah ciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang terbaik. Jaga itu. Jangan sampai nanti ketika sudah meninggalkan dunia ini nanti berubah wujud jadi monyet, jadi babi. Itu ada yang memahami seperti itu. Dalam arti menjaga, itu jaga. Maka kita beribadah, kita zikir, kita ngaji ke Tuhan, ngaji tasawuf. Bukan urusan pahala. Bukan urusan surga, bukan. Urusannya menjaga ini. Supaya bisa kembali kepada Allah dengan selamat. Tidak ada yang bisa kekal kecuali kembali ke Allah. Sebab hanya Allah yang bersifat baqa. Jadi kalau mau kekal, nggak berubah wujud, kembalilah kepada Allah. Ada. Makanya saya bilang, singkirkan dulu pikiran kita dari urusan pahala sama surga. So apa? Surga itu pemberian Allah. Pahala itu akibat dari perbuatan kita. Berbuat baik dapat pahala, berbuat jahat dapat dosa. Itu akibat. Ngapain diminta-minta terus? Ada. Yang kita usahakan gimana kembali ke Allah supaya kekal, Pak, nggak berubah wujud. Makanya waktu Isra Mi'raj Nabi diperlihatkan ada manusia separuh binatang, separuh manusia begitu. Artinya berubah wujud kan begitu. Ya bisa saja berubah wujudnya, berubah jadi binatang, entah binatang darat, entah binatang air. Nauzubillah. Nah, jadi kita belajar ibadah, kita laksanakan ibadah, belajar ketuhanan. Pada hakikatnya mempertahankan diri kita ini. Nah, makanya perlu kita menjaga tadi. Nah, yang ketiga, tugas kita itu adalah memuji. Setelah kita tahu siapa diri kita ini, nah pujilah dia. Nah, sehingga kita ada 4 macam pujian. Ada puji hamba kepada hamba. Ada puji hamba kepada Allah, kepada Tuhan, pada Qadim. Jadi ada puji mudas kepada mudas, ada puji mudas kepada Qadim, ada puji Qadim kepada mudas, ada puji Qadim kepada Qadim. Nah, seperti apa pujian itu? Insya Allah kesempatan lain kita coba untuk mengkajinya. Nah, terakhir Bapak Ibu yang saya hormati, tugas kita adalah mengembalikan. Sebelum ajal kita tiba, kita kembalikan kepada yang punya. Siapa yang punya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau 4 macam tugas terhadap dirasa ini tidak selesai, urusan Pak nanti di akhirat. Pertama, tugas kita terhadap dirasa ini adalah mengenalnya dulu. Yang kedua, menjaganya. Yang ketiga, memujinya. Dan yang keempat, mengembalikannya. Kapan? Sebelum ajal tiba. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah Allah berikan padamu itu ya sebelum kematianmu datang. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita dibatasi waktu, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, ada 2 masalah singkat tadi. Pertama, kalau dahulu iblis tadi itu dikutuk, ya, anak cucunya tadi masuk neraka nantinya. Pertanyaannya adalah, kalau manusia itu bapaknya salah, tapi ada kesempatan anak cucunya tadi itu bisa berbuat baik. Nah, sekarang anak cucu iblis tadi itu ada enggak ya? Mohon maaf tadi itu ya. Dimaafkan tadi agar dia bisa masuk surga.
Yang kedua Bu ya, kalau kita ini berlomba-lomba untuk pergi haji umroh berkali-kali, ini kalau menurut apa yang saya baca dari YouTube dari Buya sendiri, bahwa haji tadi itu ada yang namanya haji syariat sama haji marifat, haji hakikat tadi. Pertanyaannya adalah, tidak sedikit orang yang berlomba-lomba pergi haji dan berkali-kali, apakah itu dilakukan oleh orang biasa ataupun orang-orang yang memang ahli di dalam agama? Nah, ini bagaimana penjelasannya ya, terhadap haji hakikat tadi? Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertanyaannya bagus dan Bapak dan Mohon maaf mendukung pertanyaan.